Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan masuk sekarang untuk renungan kita atau khotbah pada minggu ini. Tapi sebelumnya saya mohon Bapak Ibu Saudara mau mengajak kawan-kawan kita mensubscribe video ini, menekan tombol loncengnya dan membagikannya kepada sebanyak mungkin kawan-kawan kita agar mereka juga ikut terberkati dengan mendengarkan renungan kita. Mari kita persiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala damai yang diberikan oleh dunia ini, kiranya memenuhi dan memelihara hati dan pikiran kita dalam menemukan kehendak Tuhan Yesus Kristus untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, terima kasih atas hari yang indah ini yang dapat kami gunakan untuk saling berkomunikasi, mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Tolonglah kami agar kami dapat membulatkan hati dan pikiran untuk mendengarkannya, memahaminya, sehingga dapat kami mengetahui kehendak-Mu ya Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena melakukan firman-Mu, kami yakin akan melimpahkan berkat bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur, dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Amin. Injil atau kabar baik bagi kita di minggu pertama sesudah Trinitas ini, dari mana kita akan menemukan kehendak Tuhan untuk kita nikmati dan lakukan dalam hidup kita, diambil dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21 dengan usul tema jauhilah ketamakan. Marilah kita membaca apa yang dikatakan dalam perikop ini. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu?" Kata Yesus lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalam segala gandum dan barang-barang. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, kalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah firman Tuhan untuk kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita sambut dengan menyanyikan firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Hidupnya akan berkelimpahan dengan kekayaan dan umurnya akan panjang. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Poin pertama yang akan kita bicarakan berdasarkan perikop ini. Tuhan menginginkan orang yang percaya kepadanya kaya, memiliki banyak harta, baik berupa harta benda duniawi maupun juga harta surgawi. Oleh kasih karunia-Nya Tuhan Yesus Kristus mau menjadi miskin sekalipun ia kaya, agar orang yang percaya kepadanya menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan di 2 Korintus 8 ayat 9, Tuhan Yesus Kristus mengajak para pengikutnya agar mengumpulkan harta di bumi yang ngengat dan karat tidak mempan merusakkannya, dan pencuri tidak mampu membongkar dan mencurinya. Baca Matius 6 ayat 19-20. Dari isi perjanjian lama dan perjanjian baru dapat diketahui bahwa kekayaan yang dicari berdasarkan takut akan Tuhan adalah berkat dari Tuhan. Abraham diberkati dengan sangat banyak kekayaan karena dia takut kepada Tuhan. Baca Keluaran 13 ayat 2. Orang-orang saleh menjadi ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran air, seperti dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 3, penuh kekayaan. Harta kekayaan ada dalam rumah orang yang takut akan Tuhan, dan kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Baca Mazmur 112 ayat 1 dan 3. Orang-orang kaya di dunia ini harus selalu digembalakan dan dituntun agar mereka tidak tinggi hati, dan agar dalam kekayaannya tetap memuliakan Tuhan. Baca 1 Timotius 6 ayat 17. Sehingga dengan demikian kekayaannya semakin luar biasa dan semakin menjadi berkat bagi orang lain dan bagi kerajaan surga. Memiliki kekayaan sejalan dengan memiliki tanggung jawab sosial, solidaritas, dan kesediaan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Juga tanggung jawab agar suka memberi dan berbagi. Baca 1 Timotius 6 ayat 28. Berkat-berkat berupa kekayaan harta duniawi harus dibaluti dengan berkat-berkat rohani. Baca Lukas 12 ayat 33, 16 ayat 11. Isi kitab suci mengingatkan bahwa harta kekayaan yang berlimpah-limpah bisa membuat seorang kaya tersebut menjadi lupa bahwa harta kekayaannya itu bersumber dari berkat Tuhan, dan mengatakan bahwa kekuasaan dan kekuatannya atau prestasinya yang membuat dia memiliki kekayaan yang begitu banyak yang dia miliki. Baca Ulangan 8 ayat 17-18. Tuhan marah terhadap orang yang menyangkal peranan Tuhan dalam pengadaan kekayaan yang dimiliki manusia. Baca Mazmur 52 ayat 7. Yesus memperingatkan agar kekayaan yang dimiliki tidak membuat orang kaya itu menjadi sulit masuk ke dalam kerajaan surga di bumi. Baca Markus 2, 23 dan 27. Jangan menjadi lebih mudah masuk gajah ke lubang jarum daripada orang kaya atau orang berduit masuk kerajaan surga. Semakin kaya seseorang, dia harus semakin mudah masuk di kerajaan surga, dengan menggunakan kekayaan yang ada itu, membangun kerajaan surga yang ada di bumi. Dengan demikian, kekayaannya akan semakin bertambah-tambah, bukan semakin berkurang. Kekayaan bisa saja menggoda orang kaya tersebut semakin materialistis. Semuanya dia ukur dengan materi atau kekayaan, harta benda. Salah satu contoh adalah orang kaya yang diceritakan dalam perikop khotbah ini. Dan contoh lain ialah jemaat Laodikia yang dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 17.
Kalau salah menggunakan kekayaan bisa saja membuat firman yang telah tertabur dalam diri orang percaya menjadi tidak berbuah. Baca Matius 13 ayat 22. Kalau kekayaan itu menghimpit firman yang tertabur itu, sehingga firman itu menjadi kerdil. Kekayaan yang benar adalah yang semakin memperlebat buah-buah firman dalam kehidupan pemilik kekayaan tersebut. Sikap materialistis bisa membuat orang semakin rakus terhadap uang, membuat orang semakin keranjingan menipu, korupsi, kalau orang tersebut tidak mau dikendalikan oleh firman Tuhan. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Demikian kata Paulus dalam suratnya di 1 Timotius 6 ayat 10. Orang-orang kaya tidak beralasan untuk menyombongkan kekayaannya di hadapan sesamanya, apalagi di hadapan Tuhan. Sebab sebenarnya sekaya apapun seseorang itu, dia masih terhitung orang miskin di hadapan Tuhan. Seperti dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 17b. Orang miskin seperti ini akan dikatakan berbahagia, seperti dikatakan Tuhan Yesus dalam Lukas 6 ayat 20. Kalau kekayaannya yang terhitung masih kemiskinan itu dijadikan untuk menghidupkan iman kepada Tuhan dan dibuat membangun kemanusiaan seperti dikehendaki oleh Tuhan. Poin kedua, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya adalah langkah yang tepat kalau orang datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan memohon kesediaan Tuhan Yesus mengatur pembagian warisan di antara orang-orang yang bersaudara. Tetapi apabila seseorang datang memohon hal seperti itu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dia harus persiapkan alasan-alasan yang pasti dan janji yang harus dia lakukan dengan setia apabila Tuhan Yesus Kristus diminta menjadi hakim atau pengantara dalam pembagian warisan bersama saudaranya. Tidak seperti orang yang diberitahu dalam perikop ini, sewaktu ditanya Tuhan Yesus Kristus, dia tidak menjawab dan tidak mau bertanggung jawab atas permintaannya tersebut. Kepastian sikap yang datang meminta Yesus sebagai hakim pembagian warisan sangat penting. Sebab Yesus tahu bahwa ada hukum-hukum agama dan hukum negara tentang pembagian warisan. Bisa saja apa yang diaturkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang berpegang kepada hukum kasih mengaturkan pembagian warisan itu tidak seperti diatur oleh hukum agama maupun hukum negara. Tapi walaupun demikian, orang yang meminta Yesus Kristus sebagai hakim pembagian harta warisan mereka harus bertanggung jawab penuh mematuhi apa yang diaturkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang sudah dijanjikan harus dipenuhi sampai akhir hayat. Tentang warisan anak perempuan tanpa saudara laki-laki diatur dalam Bilangan 27. Pembagian warisan di kalangan umat Israel ada dalam hukum-hukum agama mereka. Di Indonesia juga ada hukum pembagian warisan. Dalam pengalaman bergereja di Indonesia, sangat jarang warga gereja yang bertikai tentang harta warisan datang kepada lembaga Tuhan Yesus Kristus atau kepada pendeta atau kepada tim hukum di jemaat untuk meminta agar gereja memberi ketentuan yang pasti yang harus diikuti oleh orang-orang yang bertikai itu tentang pembagian warisan yang ditinggal oleh orang tua mereka. Sangat jarang, Bapak Ibu Saudara. Padahal ketentuan dari pihak gembala jemaat akan lebih adil dan lebih kasih, dan keputusan-keputusan itu dapat diakte notariskan di pengadilan negeri
Agar jangan ada yang menganggap bahwa kesepakatan itu tidak mengikat, tapi harus dipatuhi seterusnya. Warga yang bertikai tentang warisan lebih sering pergi mencari keputusan di pengadilan negeri, dan keputusan itu bisa saja ada, namun selalu dianggap tidak ada kasih yang mengalir di antara pihak-pihak yang bertikai. Ya tentu saja orang pergi ke pengadilan karena sudah bertikai, kasih ditinggalkan mereka. Yesus meminta sikap dan ketegasan daripada orang yang datang meminta dirinya sebagai hakim atas warisan orang bersaudara itu. Mereka harus menjawab, mau ikut Tuhan Yesus Kristus atau hanya mau nafsu keinginan memiliki harta itu saja. Karena tidak ada jawaban, Tuhan Yesus Kristus menilai bahwa orang itu hanya memiliki nafsu keinginan memiliki harta itu yang mendorong dirinya datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia berpikir semua akan mulus, tapi Tuhan Yesus menantang dia, dan dia tidak menjawab tantangan itu. Dari itu Yesus memberi nasihat, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu, kata Tuhan Yesus. Dan itu memang benar. Ingin memiliki harta harus menjauhkan diri dari sikap ketamakan. Terjemahan Batak Toba untuk Pleonexias dengan haholiton kurang tepat. Sebab haholiton, yakni kekikiran dan atau kepelitan, berarti ketidakmauan memberi kepada orang lain. Sedangkan Pleonexias berarti keinginan memiliki harta dengan menghalalkan cara-cara yang tidak baik. Dari itu yang disebut dan itulah yang disebut ketamakan, seperti diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam bahasa Indonesia. Berbagi warisan dengan tidak adil dan tidak ada kasih, seperti sering oleh anak sulung yang selalu harus mendapat lebih banyak, atau oleh anak bungsu yang selalu menganggap dirinya sebagai pewaris mutlak rumah orang tuanya, tetapi bagi anak kedua, ketiga, dan seterusnya menjadi asal ada. Sikap-sikap seperti itu merupakan salah satu jenis ketamakan yang dilakukan dengan mempertahankan hak-hak kesulungan atau hak-hak kebungsuan. Terbukti juga dalam kehidupan orang Batak Toba bahwa anak sulung yang sangat keras dan loba menjadi perbagi godang selalu ingin mendapat sangat banyak dalam pembagian harta warisan. Dia selalu mengalami kebangkrutan dalam hari-hari kehidupannya. Dia menjadi buruk karena dia memiliki harta yang berlimpah dari warisan orang tuanya, sehingga dia bermalas-malas. Dari kenyataan ini benar yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa hidup tidaklah tergantung daripada kekayaan yang berlimpah-limpah. Kekayaan atau harta benda entah seberapapun itu harus disyukuri sebagai berkat atau pemberian Tuhan, dan atas kehendak Tuhan harta itu harus digunakan untuk membangun hidup yang berdimensi 3. Dimensi pertama, demi kesejahteraan diri sebagai wujud mengasihi diri sendiri. Dimensi kedua, demi kesejahteraan orang lain sebagai wujud mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Dan dimensi ketiga, demi menunjukkan kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, contoh dari manusia mencari harta dan memilikinya
tetapi tidak menggunakannya untuk membangun kesejahteraan hidup yang berdimensi tiga, diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam perikop khotbah hari ini. Dan orang kaya ini menjadi dijuluki sebagai orang kaya yang bodoh, walaupun sebenarnya dia sudah sangat pintar dan luar biasa hebat untuk mencari harta kekayaan baginya. Seorang petani yang sangat pintar mengolah tanahnya sehingga tanahnya memberi hasil yang berlimpah-limpah. Itu suatu prestasi yang luar biasa. Dia menjadi konglomerat. Dia sama dengan konglomerat zaman now yang memiliki tanah perkebunan lebih dari 5 juta hektar, atau konglomerat yang memiliki berbagai pabrik pembuat berbagai kebutuhan umat manusia, sandang pangan, perkakas, alat-alat modern yang memberikan penghasilan bersih setelah dikeluarkan biaya-biaya produksi bagi konglomerat itu 10 miliar rupiah tiap hari. Luar biasa kan? Dia menyimpan uangnya di bank-bank yang ada di dalam negerinya, sehingga setiap bank itu juga punya uang untuk mereka investasikan demi kepentingan rakyat atau pengusaha-pengusaha kecil dan menengah. Tentu saja dengan pertanian atau perkebunan atau perusahaan pabrik-pabrik itu, si konglomerat telah mensejahterakan mungkin lebih dari 100.000 keluarga pekerjanya yang dia gaji. Dengan keuntungan bersih 10 miliar per hari, si konglomerat masih terus memperluas usaha-usahanya sehingga semakin banyak keluarga pekerjanya yang menjadi sejahtera. Dampak kehadiran perusahaannya pun juga mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Bila pekerja pertanian, perkebunan, dan perusahaan-perusahaan sejahtera dan makmur, maka masyarakat yang di sekeliling mereka pun ikut merasakan kemakmuran itu. Keuntungan bersih konglomerat itu pun semakin bertambah menjadi 2 kali lipat, menjadi 20 miliar per hari. Sampai di sini, sampai dengan keadaan seperti itu sikap sang konglomerat, dia tidak mengatakan jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dia tidak katakan itu. Sehingga kita katakan sampai sikap membangun itu, dia masih terhitung sebagai orang yang kaya di hadapan Tuhan. Tetapi setelah hatinya dirasuk oleh ketamakan, dia ingin lagi agar uangnya aman untuk hari tuanya. Dia ingin memperbesar lumbung tempat penyimpanan uang hartanya. Lalu dia menyimpan uangnya, emasnya, hartanya di bank-bank yang ada di luar negeri. Misalnya di Swiss, di Panama, di Uni Emirat Arab, dan lain-lain. Di negeri yang dia anggap tidak akan runtuh perekonomiannya. Sehingga uangnya, hartanya, emasnya itu nanti di saat dia pensiun tidak akan hilang. Tetapi dapat dia nikmati untuk hidup mewah dan bersenang-senang. Dia memang mengakte notariskan siapa dari anak-anaknya yang dapat mengambil uang, harta, emasnya dari bank-bank itu apabila dia meninggal. Tampaknya itu wajar. Tetapi dengan demikian dia sudah mulai meninggalkan kepentingan negaranya, kepentingan masyarakat yang menantikan dampak kekayaannya memakmurkan mereka. Dia sudah mulai melupakan bahwa Tuhan memberi kesempatan baginya untuk kaya sekaya-kayanya, agar dia dan kekayaannya menjadi berkat bagi bangsanya
bagi negaranya dan bagi rakyat miskin yang ada di kotanya, di negerinya. Sejak itu dia mulai hidup tidak kaya di hadapan Tuhan, melainkan kaya di hadapan negara-negara kaya di luar negeri. Tuhan menilai orang sedemikian menjadi orang bodoh. Belum tentu tidak ada nasib sial yang bisa menimpa sang konglomerat dan ahli-ahli warisnya. Seperti dikatakan dalam perikop ini, Tuhan berkata, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Bisa saja konglomerat itu dan ahli warisnya kehilangan nyawa dalam satu waktu oleh karena peristiwa yang tidak mereka duga. Apabila terjadi demikian, mungkin sang konglomerat dan ahli warisnya masih diperkenankan masuk surga oleh karena belas kasihan Tuhan. Tetapi hartanya yang dia tumpuk di bank-bank di luar negeri tidak lagi dapat digunakan oleh bank-bank di dalam negerinya untuk membangun kehidupan masyarakat di negaranya. Padahal semua harta kekayaannya, uangnya, emasnya yang ditumpuk di lumbungnya di luar negeri itu adalah hasil yang diambil dari dalam negerinya. Oleh karena itu, uang, harta, emasnya itu sebenarnya harus berfungsi sosial di dalam negerinya sesuai peraturan atau perundang-undangan negaranya. Adalah benar yang dikatakan orang bahwa orang kaya yang menyimpan uang, harta, emasnya di bank-bank di dalam negerinya adalah pahlawan bagi negaranya. Karena negaranya dapat menggunakan uang itu melalui bank-bank yang ada di negerinya tanpa merugikan pemilik uang, harta, emas tersebut. Negaranya tidak perlu mengutang ke luar negeri demi memajukan negaranya itu. Cukup dengan mengutang kepada konglomerat tersebut. Dan itu yang terjadi di negeri-negeri yang sangat maju, di negara-negara adikuasa. Orang-orang kaya di negara mereka itu membantu negaranya dengan menyimpan uangnya di dalam negeri mereka. Sudah rahasia umum bahwa banyak sekali harta kekayaan konglomerat dari negeri miskin seperti Indonesia yang disimpan di bank-bank luar negeri dan sampai sekarang tidak bisa diambil untuk digunakan di dalam negeri. Dan dalam perjalanan waktu, harta itu menjadi kekayaan yang dapat leluasa digunakan negara penyimpan uang, harta emas tersebut untuk memakmurkan diri mereka sendiri. Dan negara asal sang konglomerat hanya tinggal gigit jari. Masyarakat sangat menginginkan dan berdoa agar orang-orang kaya mau dan rela membangun negerinya dengan kekayaan mereka, sehingga orang-orang miskin dapat menikmati dampak kekayaan. Karena sebenarnya kekayaan mereka itu bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk pemiliknya bersama dengan rakyat yang ada di negerinya. Itulah namanya kaya di hadapan Tuhan. Poin yang keempat, di masa seperti pandemi COVID-19 ini, dan juga di masa perjuangan suatu bangsa untuk memajukan negeri, melombak ketertinggalannya dari negara dan bangsa-bangsa lain, orang-orang kaya yang kaya di hadapan Tuhan sangat dibutuhkan di negeri ini. Sangat dibutuhkan orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan di negeri ini. Dengan kesediaan para orang kaya yang kaya di hadapan Tuhan itu memberikan atau meminjamkan uangnya untuk biaya penelitian dalam rangka menemukan vaksin dan obat COVID-19 di dalam negeri akan sangat membantu negara sekaligus sangat membantu rakyat
dalam negeri ini. Kesediaan warga negara ini, yakni orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan, untuk menanam modalnya di negeri ini, membuat pabrik-pabrik dan atau perusahaan yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan apapun untuk rakyat negeri ini, akan membuat negara ini tidak perlu menambah hutang kepada Bank Dunia atau kepada IMF atau kepada negara lain untuk membangun negeri ini. Negeri ini tidak perlu mengemis agar orang-orang kaya dari luar negeri berinvestasi di dalam negeri ini. Kalau orang-orang kaya di dalam negeri ini mau menginvestasikan uangnya di negeri ini, kalau demikian orang-orang dari luar negeri pun akan datang sendiri, join dengan orang-orang investor dalam negeri ini. Dengan demikian para orang kaya yang menginvestasi uangnya di negeri ini akan dengan sendirinya menolong negara ini untuk mengurangi jumlah pengangguran. Dan dengan berkurangnya pengangguran, kalau boleh sampai ke titik nol, maka rakyat negeri ini tanpa kecuali akan dengan sendirinya sejahtera. Kalau semua rakyat sudah sejahtera, maka tujuan negara yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dengan sendirinya tercapai. Seandainya pun negara atau pemerintah mengajak warga negara ini untuk menyumbang untuk biaya penelitian dan penemuan vaksin serta obat COVID-19, atau untuk membangun pabrik-pabrik minyak diesel B100 atau pabrik baterai litium di negeri ini, warga negara yang baik, yang kaya di hadapan Tuhan, pasti mau bergotong royong untuk itu. Walau seberapapun kekayaan yang disumbangkan itu tandanya rakyat negeri ini sudah mau menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan, bukan menjadi pemilik harta yang egois dan tamak. Sebenarnya gereja atau huria dan lembaga-lembaga keagamaan bertugas dan terpanggil juga untuk membentuk mentalitas warga negara ini menjadi orang-orang kaya yang kaya di hadapan Tuhan. Dengan demikian negeri ini akan semakin diberkati dan rakyatnya hidup dengan berkat yang semakin melimpah-limpah, jauh dari ketamakan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita sambut dengan firman-Mu, berkatilah kekal dalam hatiku. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, kami memohon agar Tuhan berkenan semakin memberkati rakyat Indonesia dan menuntun mereka menjadi orang yang semakin kaya, tetapi menjadi orang yang semakin kaya di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya berikanlah hati yang gentar kepada setiap pejabat-pejabat dan warga negara kami di Indonesia ini untuk takut korupsi karena takut melihat Engkau. Takut mengadakan penyelewengan penggunaan uang, baik uang pribadi maupun uang negara. Bapa Surgawi, kiranya Engkau terus menghangatkan hati semua warga negara bangsa kami agar semangat tolong menolong di semua lapisan masyarakat tanpa sekat-sekat agama dan suku semakin maju dan semakin terkoordinir oleh pemerintah atau oleh lembaga-lembaga sosial. Bapak Surgawi, kami mohon agar semua rakyat Indonesia dapat terhindar dari penularan COVID-19 dalam masa diberlakukannya hidup normal baru di tengah-tengah bangsa kami di negeri ini. Kami mohon juga Tuhan agar penemuan vaksin
dan obat COVID-19 yang lebih mujarab lagi dapat segera ditemukan. Dan kiranya semua orang yang terdampak COVID-19 dapat mengatasi semua kesulitan hidup mereka, baik dengan perjuangan sendiri maupun dengan bantuan-bantuan pihak yang bersedia membantu. Bapa Surgawi, lihatlah semua gerejamu, huliamu, agar mereka bisa terus dapat melayani dengan baik dalam situasi yang terjadi sekarang ini. Sempurnakanlah doa kami Tuhan, karena kami memang ternyata kurang pandai memohon kepadamu. Dan kabulkanlah itu di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami memohon. Amin.